Waktunya answer your question. Dari Wish You Fun, Bang Setia mau entry pas support resisten kok common error ya, padahal saldo masih lumayan. Misalnya mau bearish saya sell, malah nggak bisa keluar tulisan error. Bisanya cuma buy, nggak mau rugi sih MT5. Sebenarnya nggak, mungkin ada beberapa kondisi nggak bisa. Yang pertama marginnya kurang. Katakanlah Bapak menggunakan $100 tapi menggunakan 1 lot atau 10 lot, itu nggak bisa, kurang marginnya atau modalnya kurang buat open posisi segitu. Kemudian yang kedua ada namanya requote. Ada beberapa broker yang memang seperti itu. Ketika kita menyentuh harga 1000, market itu menjadi 1050 katakanlah, kita mau enter yang 1000 tadi itu nggak bisa karena dia udah bergerak ke 1050. Jadi kayak gitu, itu harus kita enter ulang kalau ada requote. Jadi ada beberapa alasan kenapa nggak bisa enternya. Jadi kalau dibilang nggak mau rugi, kelihatannya kok enggak, masa broker kayak gitu kan, enggak juga. Dari Giovin Aji Saputra, Mas Tama bahas dong kalau entry pas di supply demand dan harus bagaimana. Pas di supply demand atau bakalan ada penerusan, apakah pasti ada sideways? Nggak ada yang pasti. Saya ingatkan lagi, supply demand di sini adalah area-area yang akan kesentuh atau area penting di sana. Contoh di Euro USD aja, di daily kita bisa lihat ada beberapa area. Nah ini areanya, area lumayan gede. Dia turun, dia konsolidasi, dia turun, dia menyentuh break, kemudian dia lanjut. Sekarang dia membentuk area seperti itu lagi, konsolidasi lagi. Ini kelihatannya mau break dan melanjutkan untuk kenaikannya. Jawabannya adalah apakah kita akan entry? Gimana cara entry-nya? Caranya itu sebenarnya untuk supply and demand itu kita harus tahu trennya terlebih dahulu. Contoh sekarang di Euro USD kita tahu trennya itu bearish, berarti kenapa ini? Dia harusnya up sebelum melakukan penurunan kembali. Di area sini kemungkinan adalah pembalikan arahnya. Kita tinggal tunggu area rejection. Kalau kurang konfirmasi bisa ditarik namanya trend line. Jadi kelihatan tuh supply and demand kesentuh, trend line kesentuh, support resistance kesentuh, atau Fibonacci tersentuh, itu konfirmasinya semakin banyak di sana. Itu caranya untuk entry. Ketika konfirmasi banyak, kita bisa entry di situ. Dari Board Society NFTs, Bang, cara nonton retest yang valid gimana ya? Soalnya biasanya ketika udah breakout ke bawah kemudian menyentuh naik lagi ke area support resistance, entah konfirmasi candle yang golfing juga, tapi beberapa saat kemudian dia turun malah naik lagi menembus support resistance, hasilnya kena stop loss. Jadi retest valid seperti itu apa? Retest yang valid itu kita biasanya melihat ada beberapa candle. Contoh di area sini adalah support dan resistance, candle turun, dia break. Biasanya candle yang ketiga itu kalau dia kayak gini berarti fake out. Ini nggak valid kayak gini. Cara validnya gimana berarti? Kita tunggu dia ke area sini support atau resistance sekarang, kemudian kita tunggu lagi dia membentuk sebuah rejection pattern seperti ini. Ini adalah rejection pattern di mana ada satu lebih rendah, lebih tinggi, lebih rendah. Ini kalau di time frame kecil adalah head and shoulder. Jadi ada penurunan, kemudian dia naik. Ketika dia naik ada head and shoulder, berarti kemungkinan dia akan turun. Head and shouldernya juga di area support dan resistance. Jadi akan lebih dalam lagi penurunannya. Kita bahas untuk rejection tadi. Rejection yang bagus itu seperti ini. Contoh dia naik, kemudian dia naik lagi, yang di sini ke break. Begitu juga kalau turun kayak gini. Dia bearish, contoh ini ada kayak gini. Dia bearish, turun kan? Kemudian dia break area trend line, test up. Nah, jadi rejection ini sebenarnya juga pattern. Rejection ini sebenarnya juga market structure. Higher high, higher low, higher high, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau bearish dia break area trend line, retest. Ini juga sama kayak gini. Jadi candle di sini kalau di time frame kecil ya pergerakan market sama. Ini adalah rejection yang bagus. Ketika area yang di sini itu ke break, sini itu ke break, itu adalah rejection yang bagus. Jadi kalau dibilang ketika ada support yang ke break dan dia retest, kita tinggal tunggu rejection yang bagus. Kalau di sini masih lanjut naik, berarti itu bukan rejection atau kita nggak entry di sana. Lanjut, Firman Gilang Ramadhan Mas Adil, kalau untuk penggabungan technical analysis dan session itu gimana ya biar maksimal? Jam terbaik untuk trading kalian bisa lihat di sini. Itu apa sih sebenarnya? Kalian bisa masuk ke forex time converter, kemudian
kemudian kalian pilih tuh Asia Jakarta, nanti kelihatan Asia itu jam 6, jadi market bukanya itu jam 6, kayak AUD, JPY, New Zealand itu bukanya jam 6, jadi pergerakannya agak signifikan nanti jam 6. Kemudian ada London session jam 2 siang, jadi jam 2 siang itu kayak GBP, Euro itu udah mulai pergerakan baik. Kemudian New York session waktu kita live trading jam 7 malam, itu kenapa kita pilih itu, karena volatilitasnya agak tinggi waktu New York session. Kayak apapun yang berinisial USD kayak XAUUSD, USD JPY itu pergerakannya lumayan signifikan di New York session atau jam 7. Cara tradingnya gimana? Sebenarnya bukan masalah cara tradingnya untuk session. Session di sini hanyalah untuk menentukan pair ini tuh pergerakannya cepet nih atau volatil banget. Kalau dia bullish katanya dia bakalan bullish lanjut. Sebenarnya cuma itu fungsi session. Jadi contoh kalian mau berdagang tuh, kalau kalian mau berdagang, apakah kalian berdagang waktu pasar sepi atau waktu pasar rame? Ya pastinya waktu pasar rame. Jadi sebenarnya cuma itu. Dari Bang Duts, alhamdulillah nama Master Trader yang penyampaiannya mudah dimengerti, singkat, padat, akurat, mantap. Cuman mau minta sedikit, kalau boleh tempo bicaranya agak lambatin sedikit, pegal banget ngomongnya, saya agak tell me. Betul, terima kasih banyak Mas Tama, ilmunya sama-sama. Sebenarnya cara ngomong saya itu lambat, tetapi ngeditnya agak cepat. Soalnya saya berpikiran bahwa contoh video di Indonesia kayak trading forex itu sampai 30 menit, kemudian lambat banget. Itu kayak ya ampun, waktu 30 menit saya habis buat nonton kayak gini. Saya pengennya dari 30 menit tadi saya jadiin jadi 5 menit. Jadi singkat, padat, jelas. Makanya editannya agak dipercepat. Jadi kalau misalkan kurang ya lihat lagi, karena sebenarnya yang diomongin ya itu-itu aja kok. Kemudian kalau pengen lebih jelas lagi, silakan ditanyain waktu live trading. Kita Senin sampai Jumat jam 7 malam itu juga ada live trading. Jadi semoga konten-konten saya juga bisa membantu Anda. Itu sebenarnya tujuan dari saya sih. Daripada saya profit sendiri, mending dibagi. Kalian bisa ikuti secara gratis. Saya nggak minta apapun dari kalian, saya cuma minta ya mungkin terima kasih aja udah cukup buat saya. Nggak perlu apa-apa. Jadi itu pertanyaannya. Jangan lupa untuk komentar. See you next time. Bye-bye.